Halo semua, kali ini aku mau cerita tentang caraku menaikkan berat badan tanpa bantuan suplemen. Cara ini cukup berhasil untukku pribadi, dan aku yakin dengan usaha konsisten kamu juga bisa mencobanya. Tapi perlu diingat, menaikkan berat badan yang sehat itu bukan cuma soal lemak, tapi lebih ke massa otot. Jadi kita harus bahas semuanya di video ini. Stay tune sampai akhir karena aku juga akan bagikan tips yang simple dan bisa kamu lakukan. Kita mungkin semua tahu ya, menaikkan berat badan yang sehat itu bukan berarti menumpuk lemak. Fokus kita adalah meningkatkan massa otot. Kenapa? Karena otot lebih padat daripada lemak dan memberikan bentuk tubuh yang lebih proporsional. Selain itu, otot membantu metabolisme tubuhmu berjalan lebih baik. Aku pernah dengar orang yang ingin menaikkan berat badan, tapi malah fokus makan junk food atau makanan tinggi kalori tanpa mempertimbangkan nilai gizinya. Hasilnya, berat badan memang naik, tapi kebanyakan dalam bentuk lemak. Itu bukan hal yang kita inginkan di sini kan? Sekarang mari kita bahas tentang suplemen. Banyak orang berpikir kalau menaikkan massa otot itu harus menggunakan suplemen seperti whey protein, gainer, dan lain sebagainya. Padahal suplemen itu sebenarnya hanya membantu memenuhi kebutuhan protein harian, terutama kalau kita nggak bisa mencapainya dari makanan. Untuk aku pribadi, yang bukan atlet, kebutuhan protein harianku sekitar 0,8 sampai 1,2 gram per kilogram berat badanku. Bandingkan dengan atlet yang biasanya membutuhkan 1,5 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Artinya, aku masih bisa memenuhi kebutuhan ini lewat makanan biasa seperti ayam, ikan, telur, tahu, tempe, dan daging merah. Jadi, aku memilih untuk tidak menggunakan suplemen. Sekarang masuk ke bagian latihan. Ini hal yang paling penting kalau kamu ingin menaikkan massa otot, yaitu jangan skip leg day. Latihan kaki sangat penting karena otot kaki adalah salah satu kelompok otot terbesar di tubuh kita. Jadi, kalau kalian memiliki 5 hari latihan dalam seminggu, maka jadwal latihan kalian seperti ini. 2 hari untuk leg day, misal Senin sama Kamis. 2 hari untuk pull day, melatih otot punggung dan bicep, semisal di hari Selasa dan Jumat. 1 hari untuk push day, melatih otot dada, shoulder, dan tricep di hari Rabu. Tapi kalau kalian memiliki 6 hari latihan, maka push day-nya menjadi 2 hari, yaitu misal di Rabu sama Sabtu. Pokoknya dalam seminggu itu harus ada leg day-nya 2 kali, sama ya minimal 2 kali lah leg day. Kenapa aku fokus lebih banyak ke leg dan pull day? Karena otot kaki dan punggung berperan besar dalam membentuk postur tubuh dan kekuatan secara keseluruhan. Aku juga nonton videonya Dr. Tirta yang ini, ya kalian bisa tonton sendiri ya. Di situ Dr. Tirta menunjukkan kalau otot yang terbesar di tubuh kita itu ada di back sama kaki. Atau kalian bisa nonton lengkapnya di video beliau ya, dan bisa simpulkan sendiri. Nah, dari situ aku kayak langsung mikir, bener juga ya. Selain itu, aku juga terinspirasi dari para atlet MMA dan UFC yang punya otot kaki dan punggung yang kokoh untuk menahan serangan lawan. Setelah sekitar 3 bulan latihan atau lebih, aku mulai melihat perubahan. Tapi ada satu hal yang bikin aku sadar, aku masih terlihat agak kurus ya. Walaupun berat badanku sudah mendekati target, yaitu di angka 69 kg, dimana sebelum latihan berat badanku adalah 65 kg, dan aku menargetkan di 70 kg. Di sini aku berpikir kalau target berat badanku perlu aku ubah. Dengan tinggi badan 180 cm, aku menargetkan berat badan jadi ke sekitar 75 kg. Karena sekali lagi, otot lebih padat daripada lemak. Sehingga walaupun ini udah beratnya 60, berat badanku udah 69 kg, tapi karena otot itu padat ya, jadi nggak terlihat besar kalau dibandingkan orang setinggi aku dan berat badan yang sama, jika proporsinya lebih banyak lemaknya. Tapi aku juga nggak mau terlalu besar ya badannya, karena aku masih ingin tubuhku tetap fleksibel dan tetap bebas bergerak. Jadi kalau orang yang terlalu kekar, itu kan range of motion tubuhnya itu jadi berkurang kan. Jadi mungkin sekarang aku masih belum mau ya kalau seperti itu, nggak tahu nanti. Jadi untuk itu aku harus terus menyesuaikan latihan dan
pola makanku untuk mencapai target yang aku inginkan. Makanan adalah kunci utama. Fokus saja pada makanan yang tinggi protein dan kalori berkualitas. Beberapa contoh makanan yang sesuai dengan kriteria tersebut adalah dada ayam ya, telur rebus, nasi merah, mungkin bisa juga tempe tahu, serta sayuran hijau untuk mendapatkan serat. Dan juga yang terakhir adalah daging merah seperti sapi, kambing, mungkin juga unta. Tapi walaupun seperti itu, aku juga gak bisa memenuhi seperti kriteria ya. Jadi biasanya nasinya masih nasi putih, terus daging merah juga jarang ya. Jadi aku melakukan sebisaku. Menurutku melakukan sebisanya itu lebih baik daripada tidak berusaha sama sekali ya. Tapi kalau kalian bisa ya cari yang memiliki kriteria terbaik. Selain itu aku juga menghindari makanan yang tinggi gula dan lemak jenuh sebisaku lagi. Pola makanku ini membantuku memenuhi kebutuhan kalori dan protein harian tanpa harus bergantung pada suplemen. Oh ya, jangan lupa minum air yang cukup ya, karena hidrasi juga sangat penting untuk membangun otot. Jadi itu cara aku menaikkan berat badan tanpa suplemen. Kunci dari semua ini adalah konsistensi, latihan rutin, makan teratur, istirahat yang cukup adalah hal yang perlu diperhatikan. Kalau kamu ingin mencoba cara ini, pastikan kamu menyesuaikannya dengan kebutuhan dan kondisi tubuhmu ya. Aku harap video ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi buat kamu yang sedang berjuang untuk menaikkan berat badan. Kalau kamu punya pertanyaan, tips tambahan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetap semangat untuk menjalani gaya hidup sehat.